Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah berikan kepada kita berbagai nikmat, yang mana kalau kita coba untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap hembusan nafas kita, mari kita berusaha untuk senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah saya bacakan tadi ya salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hai sekalian manusia, sembah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang takwa. Muaranya adalah supaya kita ini menjadi orang yang takwa. Karena orang yang takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Orang yang paling takwa di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Ya. Kita tidak tahu siapa yang paling takwa, tetapi kita semua berusaha berlomba untuk bisa menjadi orang yang takwa. Karena hanya Allah lah yang menilai ketakwaan seseorang. Manusia tidak akan mampu ya secara sebenar-benarnya menilai seseorang ini dalam suatu ketakwaannya, tetapi Allah lah yang maha mengetahui. Ya. Karena bisa jadi ya seseorang mengaku mengamalkan ilmunya karena takwa, ya, semata mengharap ridho dari Allah, kemudian memberikan hartanya karena takwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap ridhonya, dan juga berjuang membela kebenaran dalam arti perang karena menegakkan kebenaran juga karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu ya bohong. Ya, dalam suatu kisah semua itu dilakukan dengan cara bohong. Karena dia mengamalkan ilmunya supaya dianggap orang yang pintar, bersedekah supaya dianggap orang yang dermawan, ya. Kemudian berjuang paling depan dianggap supaya menjadi orang pahlawan. Nah, itu yang bisa menilai hanya Allah. Kalau sebatas kita ini hanya istilahnya berusaha untuk itu, ya kita tidak tahu siapa yang paling takwa, tapi kita berusaha untuk peroleh iman takwa itu secara hakiki, secara benar.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan. Salah satu perintah ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi diperintahkan supaya menyembah kepada Allah, supaya takwa. Di sini Allah juga perintahkan khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya. Diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Ya, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti itu. Jadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan di bulan suci ini, karena kalau kita merasa senang, ya orang yang senang dengan datangnya bulan puasa ataupun bulan Ramadan, haram jasadnya untuk masuk ke neraka. Dan banyak sekali fadilah-fadilah di bulan Ramadan ini. Insya Allah ya, segala pahala itu akan dilipat gandakan. Ya, insya Allah doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ya. Dalam bulan puasa juga ada istilah majelis ilmu, ya, pengajian di sana sini. Ya. Ada istilah safari Ramadan di sana sini. Ya. Tujuannya ya untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita bersilaturahmi. Kemudian ada juga majelis zikir, ya. Karena zikir itu bisa dikatakan membaca Al-Qur'an juga dikatakan zikir, ya. Jadi di bulan Ramadan ini kumandang kitab suci Al-Qur'an, ya, di mana-mana, ya. Khususnya di masjid, di musola itu terdengar. Bahkan di rumah-rumah juga itu dibacakan kitab suci Al-Qur'an. Kemudian memberi buka kepada orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang kita beri buka tersebut tanpa mengurangi sedikit pun, ya, pahala orang yang buka tersebut. Luar biasa. Ya. Jadi kesempatan yang luar biasa untuk kita berbuat amal kebaikan. Bulan Ramadan banyak sekali orang yang berderma, banyak sekali orang yang bersedekah, ya. Bahkan menjelang Ramadan itu, menjelang Idul Fitri itu juga banyak sekali orang yang bersedekah. Ya. Kemudian insya Allah di bulan Ramadan masjid-masjid penuh, ya, didatangi umat Islam, baik untuk sholat 5 waktu maupun sholat yang sunnah, yaitu sholat tarawih. Ya. Insya Allah kalau di bulan Ramadan, ya, pertama kali kita sholat tarawih penuh. Untuk berikutnya kadang-kadang ya berkurang satu sop, dan akhirnya kalau akhir Ramadan biasanya juga kurang penuh, ya. Tetapi begitu malam takbir penuh lagi insya Allah, ya, karena menyongsong takbiran, ya. Yang lebih beruntung lagi barang siapa beribadah di bulan Ramadan, pas mereka beribadah itu, ya, tiba suatu malam qadar, yaitu malam turunnya Lailatul Qadar, maka insya Allah ibadah mereka itu punya nilai lebih dari 1000 bulan. Masya Allah, ya. 1000 bulan itu kalau kita hitung sekitar 83 tahun. Nah, umur kita itu adalah 83 tahun, udah Masya Allah, ya. Setiap tahun kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya udah, walaupun kita umat Nabi Muhammad itu kecil, ya, umurnya pendek, tetapi ibadah satu malam aja sama dengan 83 tahun. Masya Allah, luar biasa, ya. Kemudian di bulan suci Ramadan itu juga turunnya nuzulul Quran, ya. Kalau kita perhatikan, ya, malam nuzulul Quran, ya, itu turunnya kitab suci Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, sehingga
di sana sini ya tadarusan sampai berkali-kali berkhatam ya, khatam dalam kita tadarus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ya yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan lahir batin untuk amaliyah di bulan Ramadan ini, sehingga ya bulan-bulan Ramadan yang kita lewati akan selalu lebih baik dan lebih baik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang sudah kita lewati. Dan juga kita berharap tahun depan mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.